agar ada keadilan fiskal untuk Provinsi Jawa Barat dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur, apalagi DKI. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Buki Makin Berwibawa. Nah, karena tadi Ketua Pansus menyampaikan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan Pak Buki itu namanya wibawa, jadi kalau tidak makin berwibawa berarti Pak Buki tidak mengalami lebih baik dari hari kemarin. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Iwan Setiawan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Acep Jamaluddin. Sudah jelas itu, mereknya PKB. Para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian yang mewakili Kodam 3 Siliwangi, Kapolda Jabar, kemudian Kabin Provinsi Jawa Barat, yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, Kepala Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat, dan seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas berbagai koreksi yang dilakukan terhadap perjalanan pengelolaan pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Pengelolaan pemerintahan itu meliputi dua. Pengelolaan yang bersifat administratif dan teknokratik, pengelolaan yang bersifat politik dan kultural. Ada hal yang dicatatkan kebijakannya di APBD, ada hal yang tidak dicatatkannya di APBD yang bentuk kebijakan. Yang pertama, ingin saya jelaskan, ini sebagai gambaran ke depan, Provinsi Jawa Barat itu memiliki jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia, itu pertama. Kedua, jumlah kabupaten, jumlah kota, dan jumlah desanya jauh di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini akan berimplikasi pada kemampuan fiskal Provinsi Jawa Barat yang tidak terdistribusi secara merata. Sehingga ada daerah yang sangat besar penduduknya tapi kecil fiskalnya. Sebagai perbandingan misalnya satu desa yang penduduknya hanya 1.500, fiskalnya sama dengan satu desa yang penduduknya 150.000. Ini implikasi cukup luas terhadap keadilan, perputaran ekonomi, pertumbuhan. Nah, andai kata ke depan ini sebagai bentuk komitmen kita bersama, semestinya kita bersama-sama segera mengusulkan untuk penambahan jumlah desa, jumlah kabupaten, kota, agar ada keadilan fiskal untuk Provinsi Jawa Barat dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur, apalagi DKI. Yang kedua, ini juga bahan kajian kita, saya mendengarkan tadi angka investasi dengan pengangguran. Investasi di Jakarta itu tidak terlalu jauh dengan investasi di Jabar. Selisihnya hanya sekitar 50 miliaran perbedaannya. Tetapi jumlah penduduk yang menjadi objek investasinya sangat berbeda. DKI di bawah 10 juta, kita hampir 54 juta kalau data real. Itu pertama. Kenapa terjadi pengangguran masih terbuka? Yang kedua, investasinya masih numpuk di daerah. Favorit investasi, Bekasi,
Karawang, Subang, sekarang terdistribusi Indramayu, mungkin Purwakarta. Ini di sana. Sehingga penumpukan aspek keuangan investasi di sini belum memiliki implikasi yang luas pada wilayah-wilayah yang bukan areal industri. Nah, solusinya adalah perkuat pendidikan anak-anak yang di luar areal investasi industri. Saya mulai tahun ini mulai banyak memberikan beasiswa, menggerek anak-anak wilayah Provinsi Jawa Barat untuk sekolah di Bekasi, di sekolah-sekolah unggulan swasta, bukan hanya pemerintah, untuk melahirkan kelas menengah baru. Minimal satu kecamatan ada 2 anak yang dididik untuk calon manajer sekolah di sekolah industri. Apa targetnya? Targetnya nanti terasanya mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Kalau ada 1.200 anak di Jawa Barat diberikan beasiswa sekolah manajer, sekolahnya di sekolah di Bekasi atau di Bandung, dididik untuk menjadi manajer, nanti suatu saat 6 tahun ke depan mereka bisa lulus sekolah SMK, masuk diploma 2 atau diploma 3 perguruan tinggi, kemudian mereka menjadi kelas menengah di perusahaan, maka besok mereka akan membawa teman sekampungnya untuk kerja di situ. Tetapi kalau masih pola hari ini, kelas menengah industrinya belum dikuasai oleh kita. Di mana-mana juga wajar. Orang bekerja di situ menjadi manajer HRD, manajer personalia, pasti minimal saudaranya sekampungnya 30 orang dibawa ke perusahaan itu. Selama culture ini belum dirubah, maka nggak mungkin juga pakai sistem apapun. Maka polanya Provinsi Jawa Barat hari ini mencoba mengaplikasikan itu dengan rencana jangka panjang agar investasi memiliki investasi. Yang berikutnya ini termasuk nanti di penyelenggaraan APBD 2027, kewajiban kita bersama. Distribusi anggaran daerah-daerah yang menghasilkan oksigen dan air bersih harus mendapat porsi alokasi anggaran yang memadai sebagai bentuk pembayaran oksigen dan pembayaran air bersih. Didapatnya dari mana? Dari pendapatan dari sektor industri begini di sini untuk apa? Mendorong daerah-daerah yang bukan basis investasi tapi dia jaga sungai, jaga hutan, jaga sawah untuk tumbuh ekonomi berbasis ekosistemnya dengan basis pariwisata. Maka ini akan naik, akan bergeraknya. Ini yang menjadi fokus-fokus kita. Yang terakhir, ini penjelasan. Bahwa di 2025 ada inkonsistensi gubernur terhadap kebijakan anggaran yang sudah ada tertera di APBD, kemudian dilakukan pergeseran anggaran, itu dilakukan karena ruangnya dibuka oleh Mendagri. Ruangnya dibuka oleh Mendagri karena gubernur waktu itu baru selesai dilantik, APBD-nya sudah ada, maka dia diberikan kewenangan untuk melakukan pergeseran anggaran yang dianggap tidak penting, digeser apa yang menjadi visi dan misi gubernur. Dan itu tidak berlaku di 2026 lagi. Jadi karena ruangnya ada, maka saya memanfaatkan ruang itu untuk apa? Mari kita lihat esensi dari pergeseran itu. Pergeseran itu esensinya digeserkan untuk pembangunan infrastruktur, jalan, irigasi, jaringan listrik pedesaan, masyarakat miskin, sekolah, pelayanan dasar kesehatan pemerintah, hanya itu. Tidak ada pergeseran yang dibuat untuk belanja gubernur dan sejenisnya yang bersifat rutin yang tidak produktif. Semuanya digeserkan pada Allah yang produktif. Dan menurut kacamata saya adalah kita lebih baik beristihad untuk sebuah kebaikan daripada diam untuk sebuah keburukan. Nah, yang terakhir tentunya amanat bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik pada hari ini. Secara personal saya bisa mewujudkan itu. Tetapi secara anggaran kita paham bahwa anggaran hari ini jauh lebih kecil dari hari kemarin. Anggaran hari esok belum tentu sama dengan hari ini. Karena apa? Pendapatan daerahnya relatif bisa terjaga, tetapi terjaganya juga terjaga lagi oleh kebijakan. Contoh, kita lagi genjot pendapatan pajak kendaraan bermotor, tapi mobil listrik kan untuk sementara tidak boleh dipungut pajak. Motor listrik tidak boleh dipungut pajak. Bahkan saya katakan sektor-sektor
pendapatan provinsi itu makin lama akan makin hilang. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Ini kan problem. Nah, tetapi dalam pandangan saya bahwa mungkin ke depan ketika mobil listrik sudah menjadi tren, kemudian bahan bakar semakin menurun penggunaannya, subsidi bahan bakar juga semakin menurun penggunaannya, kemudian uang yang digunakan untuk beli bahan bakar juga menurun, impornya mungkin ke depan pajak kendaraan bermotor mungkin diberlakukan. Kenapa? Karena bagi kita pandangan penggunaan pajak kendaraan bermotor bukan logika karbon. Yang kita gunakan adalah logika penggunaan jalan raya. Sehingga pada kesempatan ini saya sampaikan ke Dewan, hari ini Provinsi Jawa Barat akan melakukan kajian tentang menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar. Ini lagi dikaji. Jadi pajaknya nggak usah ada, tetapi masuk jalan provinsi yang berkualitas, yang setara dengan jalan tol, bayar. Menurut saya itu jauh lebih berkeadilan dibanding pajak kendaraan bermotor. Mobil yang dipakai dan yang tidak dipakai bayar pajaknya sama. Ini kajiannya lagi kita komprehensifkan. Untuk itu tetapi tidak boleh ada kata pesimis, kita harus selalu optimis bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mampu melewati seluruh tantangan dan melewati kemampuan fiskal pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengalami penurunan, dalam bahasa saya bukan penurunan tapi penundaan. Semoga suatu saat pemerintah pusat memiliki kemampuan anggaran, uang yang ditunda pembayarannya pada pemerintah provinsi mudah-mudahan bisa semuanya dibayarkan sekaligus tahun 2028. Itu kita akan booming pendapatan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.